Salam sejahtera Sobat Hebat. Sekresi ion kalsium dari retikulum sarkoplasmik dipengaruhi oleh impuls yang masuk melalui tubulus T miofibril otot rangka. Sebab ion kalsium akan berikatan dengan tropomiosin yang melekat pada protein aktin. Ini materi berhubungan dengan kontraksi otot atau mekanisme otot lah ya, boleh dibilang seperti itu ya. Nah, sekarang kita telaah satu-satu yang namanya mekanisme otot ini ya. Nah, otot kita itu bisa bergerak tentunya tidak dengan semudah yang kita bayangkan ya. Ini harus ada rangsangannya dulu ya. Rangsangannya ini berupa impuls. Impuls itu rangsangan dari luar. Kita bergerak itu kenapa? Karena oleh apa ya? Berarti ini harus oleh rangsangan atau berupa impuls. Nanti dia akan rangsangan ini akan dialirkan oleh yang namanya asetilkolin ya. Si asetilkolin ini merupakan senyawa protein yang berada di saraf gitu ya. Jadi sesuatu yang merespon itu kan saraf. Nah, ini ada proteinnya namanya asetilkolin. Nanti ini akan menyampaikan ke bagian otot. Di bagian otot ada yang satuan terkecilnya yaitu namanya retikulum sarkoplasmik. Jadi retikulum sarkoplasmik ini dia sama saja dengan retikulum endoplasma. Cuman ini termodifikasi khusus spesifik di di otot ya, sarkoplasmik. Ya, ini RE sejenis retikulum endoplasma, cuman lebih spesifikan ke otot jadi namanya sarkoplasmik. Nah, setelah ada rangsangan dari luar dialirkan oleh asetilkolin masuk ke sel otot, ini nanti akan diterima bagian yang terkecil dari otot namanya yang tadi sarkoplasmik ini. Nah, akhirnya ini sarkoplasmik ini dia akan melepaskan yang namanya ion kalsium. Dari hasil pelepasan ion kalsium ini gitu ya, ini akan menyebabkan yang namanya ini akan menyebabkan yang namanya ikatan antara kepala protein-protein ya, ada yang namanya aktin, ada yang namanya miosin. Nah, ini protein otot. Jadi aktin dan miosin ini sejenis protein otot ya. Protein otot ini dia awalnya terpisah karena ada pelepasan aktin dan ada pelepasan kalsium, sehingga aktin miosin ini akan bersatu. Nah, hasil proses bersatunya ini atau bersentuhan tentunya ini pakai energi, yaitu dengan melepaskan ATP. ATP diuraikan menjadi ADP dan P. Nah, si P-nya itu akan menggabungkan. Jadi fosfat ini akan menggabungkan aktin yang tadi terpisah dengan miosin menjadi yang namanya aktomiosin. Nah, ini terjadi proses tumpang tindih atau namanya overlap. Nah, kalau sudah overlap ini berarti terjadi proses yang namanya kontraksi otot ya, begitu untuk yang berhubungan dengan mekanisme otot. Kalau sebaliknya ada kontraksi ada relaksasi. Berarti kalau relaksasi kita tinggal balikan saja setelah kontraksi sehingga aktomiosinnya akan terpisah, aktin dan miosin lagi gitu ya. Pakai ini juga sama, pakai ATP pelepasannya juga. Nah, lalu kalsium nempel lagi nih ke bagian serabut dari si otot namanya yaitu retikulum sarkoplasmik. Akhirnya nanti akan ototnya akan berrelaksasi atau mengendur. Kalau ini kan meregang ya gitu. Itu hubungannya. Coba kita cross check lagi. Sekresi kalsium nih ya. Sekresi itu pengeluaran kalsium dari retikulum ini akan masuk melalui tubulus T miofibril. Jadi miofibril itu sama bagian kecilnya dari si otot itu, betul. Ini ada di otot rangka, iya. Yang melakukan kontraksi ini di otot rangka karena otot yang disadari atau volunter ya. Ini boleh. Yang bawah, ion kalsium akan berikatan dengan tropomiosin yang melekat pada protein aktin. Ya. Jadi ini kenapa dilepaskan? Jadi sebenarnya di sini itu ada lepas nanti masuk ke ini tuh bagian-bagian apa ya istilahnya. Tropomiosin itu merupakan, kalau kita lihat serabut otot, jadi serabut otot itu dia ada berupa tonjolan-tonjolan yang atau lilitan-lilitan yang bagian komponen lain lah ya, kasarnya bagian dari komponen dari otot. Ini dia kalau misalnya ini serabut saraf ya, ini dia ada yang melilit-melitnya gitu ya, ada yang melilit-melitnya.
Nah, ini biasanya itu juga suka ada ditempeli oleh beberapa tropomiosin gitu ya. Ini yang disebut dengan tropomiosin di situ. Jadi ini bawahnya betul gitu ya. Jadi betul-betul hubungan. Jawabannya A. Semangat belajarnya. Halo sobat hebat, plasmolisis adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel. Sebab vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Apa itu dari artinya plasmolisis ya? Jadi plasmolisis ini adalah suatu kejadian yang dimulai dari adanya cairan konsentrasi yang tinggi di luar sel ya masuk ke dalam sel. Jadi boleh kita sebutkan adalah peristiwa lepasnya membran sel dari dinding sel ya. Nah, sebagai dampak dari apa? Apa tadi barusan? Sebagai dampak dari hipertonisnya cairan di luar ya, cairan di luar inti. Di luar inti ya, luar sel lah ya. Oke, di luar sel, maaf. Nah, karena begini, ini akan menyebabkan cairan yang berada di dalam sel keluar. Nah, jadi ini cairannya akan keluar. Cairan dari dalam sel ini akan keluar ya. Karena keluar seperti itu, sehingga akibatnya tekanan turgor ini selnya menjadi 0 ya, tekanannya jadi 0 karena sudah pecah ya, kayak balon kalau diisi air ya, terlalu besar itu kita tiupnya pasti kan pecah ya. Nah, seperti itulah ya. Nah, efek selanjutnya yang akan ditimbulkan yaitu adalah potensial airnya di dalam sel lebih tinggi dari luas selnya. Maka air di luar sel itu akan bergerak ke dalam dinding sel, mendesak membran sel yang menyebabkan membran sel terlepas dari dinding sel begitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada sel dimasukkan konsentrasi yang lebih tinggi ya, hipertonis. Nah, ini masuk di dalam cairannya, ini dia lebih rendah, hipotonis. Nanti lama-lama akan mengkerut ya, berarti ini cairannya keluar semua karena ada konsentrasi atau ada perbedaan konsentrasi. Coba kita lihat. Berarti yang atasnya betul apa salah? Ini terpisah membran sel dari dinding. Ya, betul. Vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Nah, tekanan osmotiknya di sini lebih tinggi karena perbedaan yang sangat signifikan. Apa hubungannya dengan vakuola? Vakuola itu organel sel, dia yang mengatur tekanan turgid atau tekanan turgiditas ya. Turgiditas itu yang tadi sudah dibilang bahwa sudah dibicarakan saat cairan konsentrasi yang masuk ini mendorong membran sel itu terlepas karena yang sifatnya air pasti mendesak ke dinding sel, akhirnya akan pecah ya. Jadi yang bawahnya juga betul, sangat-sangat berhubungan. Jadi jawabannya yang A. Semangat terus belajarnya. Hai sobat hebat, kita bacakan dulu soalnya. Pernyataan yang terkait dengan persilangan dihibrid antara homozigot resesif dan heterozigot adalah, nih kita pakai contoh dulu buat mangga ya. Mangga misalnya ini induknya
punya mangga besar dan manis, itu yang heterozigot, karena soalnya seperti ini. Disilangkan dengan yang homozigot resesif, berarti kecil asam gitu ya untuk lawannya. Ini untuk yang penotip, kita buat genotipnya. Kalau ini heterozigot berarti B besar B kecil, M besar M kecil. Ini berarti kecil semua hurufnya ya. Nah, setelah ini kita kawinkan satu sifat B besar B kecil dengan B kecil B kecil, lalu yang M besar M kecil silangkan dengan M kecil M kecil. Oret sedikit di sini, B besar B kecil silangin sama B kecil B kecil. B besar B kecil 1, B besar B kecil 1, jumlahnya 2. B kecil B kecil 1, B kecil B kecil 1, 2. Nah, kalau ada angkanya sama kita perkecil dulu ya, 1 banding 1. Jadi untuk B besar B kecil 1, B kecil B kecil juga 1. Tulis di sini B besar B kecil, B kecil, B kecil. Nah, urutin ke bawah. Nah, sekarang yang M ini kebetulan sama yang M ya. Nah, ini sifat pertama dikalikan ke sifat yang kedua. Nah, ini sama jumlahnya M besar M kecil, M kecil, M kecil. Jadi kayak gini dulu ya, yang M-nya juga sama. Terus yang B-nya ini kaliin sama yang M-nya juga, M besar M kecil, M kecil, M kecil. Yuk kawinkan yuk. Nah, ini 1 buah B besar B kecil dikalikan dengan M besar M kecil. Tulis terus ke bawahnya ya, sama ini juga. Berarti ini B kecil B kecil, M besar M kecil, B kecil B kecil, M kecil M kecil. Nah, itu ini yang genotip. Sekarang yang fenotip yuk. Yang fenotipnya apa? Berarti kalau B besar, besar manis. Ya, begitu kan? Yang ini berarti besar asam. Kalau B kecil berarti kecil manis. Nah, yang ini berarti kecil asam. Oh ya, jumlahnya ini semuanya 1. Jadi kita buat rasionya. Rasio keturunannya yaitu ya, rasio keturunannya ada besar apa? Besar manis, betul, berbanding besar asam, banding lagi kecil manis, banding lagi kecil asam. Masing-masing jumlahnya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Jumlah seluruh anaknya yaitu 4. Kalau kita bentuk pindahkan ke dalam persen, berarti ini 25% masing-masing dari perbandingan anaknya. Yuk cross check yang pernyataan atasnya apa saja ini. Nah, nomor 1. Terdapat 4 macam genotip. Ini betul ya, genotip 1, 2, 3, 4. Nah, terdapat 4 macam penotip, betul. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, rasio tiap-tiap filial 25%. Iya, semuanya rata. 25% filial homozigot resesif. Homozigot resesif berarti yang ini betul ya. Jadi jawabannya coba cek 1, 2, 3, 4, yaitu berarti yang E. Semangat! Halo Sobat Hebat, kelompok Bryophyta memiliki ciri dan sifat berikut ya. Ada 1, terdapat fase pergantian keturunan yang disebut metagenesis. 2, fase sporopit lebih dominan daripada gametopit. Sporopit berasal dari fase dan pada bagian ujungnya memiliki sporangium. 4, gametopitnya berumur lebih pendek dibandingkan sporopit. Ini Bryophyta apa? Ayo, Bryophyta pasti tahu lah ya, yaitu lumut. Nah, ciri-ciri lumut apa saja kita identifikasi? Lumut itu peralihan ya antara tumbuhan dengan apa ya, istilahnya tumbuhan bertalus lah ya, dengan jamur ya. Tapi lumut sudah termasuk plantae. Ini ada fase pergantian. Metagenesis itu artinya fase di mana dalam satu hidupnya itu si lumut pasti mengalami fase seksual sama aseksual gitu ya. Jadi untuk yang metagenesis ini ada fase aseksual dan fase seksual. Cuman istilah penamaan di lumut atau paku ya, aseksual itu disebut dengan sporofit, kalau seksual disebut dengan gametofit. Nah, jadi ini boleh termasuk ya, termasuk dari
atau mengalami metagenesis. Kedua, fase sporopit lebih dominan dibandingkan gametopit. Gini aja deh. Kalau yang kita lihat lumut, ya, yang kita lihat lumut itu biasanya kalau kita lihat dari apa tuh satu individunya ya, dia itu seperti seolah-olah punya daun ya, warnanya hijau. Cuman ini warna hijau itu semuanya. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar, nah yang warnanya hijau ini dia berarti daerah di mana terdapatnya yang namanya sedang kawin, yaitu fase gametofit. Jadi gametofit ini dia mengandung yang namanya calon sperma atau ovum ya. Ada yang disebut dengan namanya antheridium dan archegonium. Nah, antheridium dan archegonium ini menghasilkan sel-sel seksual gitu ya. Kalau antheridium ini akan menghasilkan yang namanya istilah di lumut itu kan spermatozoid ya. Kalau hewan kan spermatozoa. Kalau ini tentunya menghasilkan yang namanya ovum atau sel telur. Nah, fase yang atasnya ini fase yang namanya sporopit. Jadi dalam tubuhnya itu terlihat metopit sama sporopit. Berarti ini menghasilkan yang namanya sporangium, nanti matang akan menjadi yang namanya spora gitu ya. Nah, yang kita lihat kalau ini hanya hijau saja berarti ini lebih dominan yang gametofit karena kita tidak pernah lihat adanya kehadiran spora yang di lumut. Jadi yang lebih dominannya itu fase gametofit ya gitu. Jadi ini dua terbalik ya. Jadi ini dua tidak, ini tiga. Kalau ini untuk paku-pakuan ya. Paku-pakuan kalau kita lihat kan ada beberapa daunnya yang seperti inilah ya kurang lebih. Nah, daunnya dia ada yang begini. Nah, di bawah daunnya itu kalau kita lihat suka ada bintik-bintik ini, bubuk-bubuk ini warnanya kuning apa hitam. Nah, ini kan kalau paku kita lihat itu dia ada bintik-bintik berarti dia lagi fase spora. Ini dia sporanya ya. Sporanya atau sporangiumnya. Nah, ini dia lagi masa yang dominan tuh sporopit. Jadi ini lebih cocok untuk paku ya. Jadi tidak untuk lumut. 3. Sporopit berasal dari fase dan pada bagian ujungnya memiliki sporangium. Tadi sudah dibahas, ini betul gitu ya. Nah, karena ini jawabannya 2 sudah salah, jadi kita alternatif yang 2 udah salah bener ya. Ini boleh kita berarti 3, maaf. 1 dan 3. Nah, kalau 4 gametopit berumur pendek, justru berumur panjang karena lebih dominan. Jadi jawabannya 1, 3 adalah B. Tetap semangat. Halo Sobat Hebat, kerusakan pada daerah bintik kuning di mata akan menyebabkan apa saja? Kalau berbicara tentang yang namanya retina, tentunya ini bagian dalam dari mata kita yang bertanggung jawab terhadap fotoreseptornya ya, atau terhadap penglihatan kita. Retina ada bagiannya yang disebut dengan bintik kuning ya. Bintik kuning ini di dalamnya dia sebagai fungsi dari yang namanya fotoreseptor. Adapun untuk fotoreseptor ini terbagi 2, yaitu namanya ada sel konus atau sel kerucut dan sel batang atau sel bacillus ya. Kedua sel ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau sel konus ini dia mengandung zat yang namanya iodopsin ya, sedangkan bacillus ini dia mengandung zat yang namanya rhodopsin. Nah, senyawa protein inilah yang bisa menentukan mata kita bisa bekerja dengan baik atau tidaknya. Untuk iodopsin dan rhodopsin ini diproduksi oleh yang namanya vitamin A. Tidak ada hubungannya kenapa kita harus mengkonsumsi wortel gitu ya untuk kesehatan mata, karena vitamin A ini banyak didapat di wortel dan untuk memproduksi protein iodopsin dan rhodopsin. Nah, sel konus fungsinya dia sebagai sensitif ya, dia sensitif terhadap cahaya ya, cahaya yang berpigmen. Jadi dia
yang berwarna, jadi dia bertanggung jawab untuk menentukan warna apa saja yang kita lihat. Karena di dalam sel konus ini ada pigmen-pigmen dasar ya sebagai hasil nanti akan berkolaborasi menjadikan warna yang kita lihat, bisa berapa puluh gambar warna yang akan kita ekspresikan tentunya ya. Nah, kalau untuk yang sel Bacillus, ini dia mengandung rhodopsin, dia itu bertanggung jawab dalam saat redup ya. Jadi ini dia tidak sensitif terhadap warna ya. Ini sensitif terhadap cahaya juga, cuman yang tidak berwarna gitu. Jadi kalau kita selalu bedakan, ini dia akan aktif saat redup gitu. Kalau ini akan aktif saat terang. Jadi mereka bekerja bergantian gitu ya. Kan kadang suka gini, kalau kita saat di bagian yang terang terus tahu-tahu misalnya lampunya mati seketika, ini dalam waktu yang cepat ini kita tidak bisa melihat apapun. Nah, saat terang berarti ini iodopsinnya bekerja, nanti rhodopsin terurai ya, jadi bergantian sehingga ini akan menyeimbangkan proses penglihatan kita. Nah, kalau berhubungan dengan kelainan ya. Nah, karena ini sel konus itu berhubungan dengan yang berwarna-berwarna, nah ini berarti penyakitnya pasti yang disebut dengan buta warna. Nah, buta warna ini kelainan genetis yang belum bisa disembuhkan tentunya karena ini berhubungan dengan gen. Jadi gen penghasil sel konus ini tidak bisa berfungsi untuk menentukan warna-warna. Buta warna itu sendiri ada dua macam, ada buta warna parsial dan total. Untuk buta warna parsial yaitu dia hanya bisa membedakan warna sebagian atau tidak bisa membedakan sebagian pula gitu ya. Tergantung pigmen apa yang rusaknya gitu ya. Bisa kalau melihat hijau jadi biru, biru jadi hijau. Untuk warna lain masih bisa gitu ya. Nah, kalau yang buta warna total ini buta warna yang semua warna tidak bisa dibedakan karena semua pigmen yang di sel konus itu tidak berfungsi semestinya ya. Jadi cuma lihatnya black and white aja ya. Nah, ini biasanya itu dibawa oleh ibu ya, dibawa oleh ibu dan pasti akan jatuh ke anak laki-laki. Jadi ini bisa kita identifikasi dirunut dari peta silsilah atau keturunan juga ya. Nah, kalau untuk yang sel Bacillus ini kelainannya apa? Yaitu rabun senja atau rabun ayam ya. Rabun ayam kenapa ini disebutkan? Karena kalau kayak ayam tuh kalau menjelang senja dia udah nggak bisa lihat lagi ya. Nah, karena sel ayam itu rabunnya tidak punya. Kalau ayam ya, ayam itu nggak punya sel batang ya. Kalau kita kan memang sudah sempurna. Nah, kalau tidak berfungsi ya menjelang senja dia tidak bisa melihat ya. Itu untuk kelainannya. Yuk kita cross check apa saja nih yang berkenaan dengan materi tersebut ya. Oke, yang pertama buta warna total ya. Ini kan kerusakan pada daerah binti kuning. Binti kuning berarti ini meliputi sel konus, sel batang. Jadi buta warna total iya, sebagian iya. Impuls tidak dapat diterima oleh sel reseptor. Iya. Impuls. Nah, kalau berhubungan dengan fotoreseptor berarti si konus dan sel Bacillus itu harus bertanggung jawab dalam proses penglihatan kita. Jadi ini dari cahaya akan dirubah menjadi yang namanya kelistrikan yang itu disebut dengan impuls ya. Listrik kita itu kan melalui sel saraf yang disebut dengan impuls itu. Ini tidak dapat diterima. Iya pasti ya. Impuls tidak dapat diterima oleh sel batang dan konus. Sel reseptor ada sel batang dan sel konus. Jadi 1, 2, 3, 4 semua jawabannya benar. Berarti yang E. Semangat-semangat.